Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Jadi baik teman-teman, kita akan masuk dalam teori yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan aliran psikologi yang dicetuskan di Amerika Serikat dan dipelopori oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1928. Watson menentang pendapat yang umum berlaku di saat itu bahwa sistem eksperimen diperlukan introspeksi seperti dalam aliran strukturalis. Aliran behaviorisme adalah aliran psikologi yang memandang orang sebagai makhluk relatif yang memberikan responsnya terhadap lingkungannya serta pengalaman lampau dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Dalam aliran behaviorisme, berbagai perilaku yang terjadi sebagai akibat dari stimulasi yang menghasilkan respons itu haruslah tampak dari luar dan dapat diobservasi atau diamati secara lahiriah. Bahkan, menurut Saleh pada tahun 2018, behaviorisme adalah aliran psikologi yang hanya mengakui yang nyata dapat diamati sebagai objek di studinya dan menolak anggapan-anggapan psikologi lainnya yang mempelajari tingkah laku yang tidak nampak dari luar. Behaviorisme ikut dibesarkan secara tidak langsung pula oleh para ahli fal yang meneliti sistem kerja tubuh sebagaimana semestinya. Oleh karena itu, sebagian ahli seperti Purwanto dalam Tobroni pada tahun 2015 berpendapat bahwa aliran behaviorisme adalah aliran psikologi yang beranggapan bahwa berpikir adalah tindakan-tindakan dari reaksi yang dijalankan oleh urat saraf dan otot-otot bicara dengan contoh apabila kita mengatakan atau mengungkapkan. Sebuah gagasan, aliran behaviorisme menyatakan bahwa perilaku manusia dikelompokkan dalam 2 kategori besar, yaitu perilaku terbuka dan perilaku yang tertutup. Perilaku yang terbuka yang dapat diukur secara objektif seperti ilmu perilaku, rangsangan, kebiasaan, dan hasil belajar. Dan perilaku yang kedua yaitu perilaku yang tertutup, yaitu dipelajari melalui gerakan otot tubuh, proses berpikir, dan perasaan. Inti dari pendekatan behaviorisme ialah bahwa kehidupan manusia dipengaruhi oleh stimulus, respons, reward, dan hukuman. Perkembangan behaviorisme berdasarkan tokohnya salah satu tokoh yang dianggap berpengaruh besar terhadap aliran psikologi behaviorisme itu adalah Luan Petrofida Pfaff pada tahun 1859 sampai 1936, yang merupakan seorang ahli fal, salah satu ilmu medis yang sebetulnya tidak suka dianggap sebagai seorang ahli psikologi. Namun demikian, peran Pfaff dalam psikologi amatlah penting karena kajiannya mengenai refleks akan merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme. Pandangannya yang sangat penting adalah bahwa aktivitas psikis sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleksi belaka. Oleh karena itu, belajar aktivitas psikis atau psikologi dapat dilakukan dengan cara mempelajari refleks saja, yang selanjutnya lebih diperhatikan mengenai respons dari stimulus yang ada di lingkungan. Demikian pemaparan tentang teori behaviorisme. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Sebelum kita masuk dalam teori belajar kognitif, kita harus tahu dulu pengertian dari kognitif. Jadi kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seorang sedang belajar membangun sebuah ide dan memecahkan masalah. Adapun pengertian menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Williams dan Susanto, yaitu cara individu bertingkah laku, bertindak, dan cepat lambatnya individu saat memecahkan masalah yang
sedang dihadapi. Yang kedua menurut Neser yaitu perolehan penataan dan penggunaan pengetahuan. Yang ketiga menurut Gagne yaitu proses internal yang terjadi di dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Yang keempat menurut Drever yaitu istilah umum yang mengikuti metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna. Yang kelima menurut Piaget yaitu bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan menjadikan kejadian di sekitarnya. Itu saja pada pembahasan tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Yang ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Yang keempat, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Yang kelima, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Selanjutnya ada yang namanya pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah laku seorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan atau menanggapi stimulus sebelum terjadi reaksi. Pendekatan ini memberikan penekanan terhadap isi pikiran manusia agar manusia tersebut mendapatkan pengalaman, standar moral dan sebagainya. Yang berikut perkembangan kognitif. Setiap anak memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Hal itu karena perkembangan kognitif juga berbeda-beda, namun demikian ada hal-hal umum yang bisa dijadikan acuan perkembangan kognitif pada anak. Teori Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu tahap sensorimotor dari usia 18 sampai 24 bulan. Pada tahap ini bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motoriknya. Yang kedua, tahap praoperasional itu dari usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Artinya anak belum bisa melogika sesuatu. Yang ketiga, tahap operasional konkret itu dari usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal, itu usia dari 12 tahun ke atas. Tahap keempat ini menandakan seorang anak muda bisa berpikir secara lebih luas, menalar dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide di pikirannya dan tidak tergantung dengan manipulasi konkret. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang teori belajar kognitif. Mungkin teori selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Teori belajar humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu dalam hal ini peserta didik dapat mengenali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Berdasarkan teori Abraham Maslow, teori humanisme ini lebih mendapatkan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Belajar bukan hanya sekadar menghafal atau mengingat, tetapi belajar adalah suatu yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri siswa. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam
berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapannya, kemampuannya, daya reaksi dan daya penerimaan. Jadi belajar adalah suatu proses yang aktif, proses mereaksi terhadap semua situasi pada yang ada pada diri peserta didik. Belajar merupakan suatu proses yang diarahkan pada suatu tujuan. Proses berbuat melalui situasi yang ada pada siswa pada suatu pembelajaran juga perlu didukung oleh implementasi sesuatu teori belajar sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik. Salah satu bentuk teori pembelajaran yang dapat mengakomodasi tujuan tersebut adalah teori belajar humanisme. Teori ini cenderung mengarahkan peserta didik untuk dapat berpikir individu, mementingkan pengalaman dan membutuhkan keterampilan secara aktif di dalam proses pembelajaran. Kita akan masuk pada teori yang keempat, yaitu teori belajar sosial. Teori belajar sosial merupakan teori yang dikenalkan oleh Albert Bandura dan dikembangkan pada tahun 1986 dan pada waktu itu dikenal sebagai teori belajar sosial Bandura. Menurut Bandura sendiri, teori belajar sosial adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan meniru perilaku, sikap, dan emosi orang lain. Teori ini menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi balik yang berkesinambungan antara kognitif perilaku dan pengalaman. Adapun konsep-konsep teori belajar yaitu yang pertama, determinisme residual, merupakan pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik dan terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Yang kedua adalah tanpa penguatan. Tanpa penguatan, orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulanginya. Belajar melalui observasi tanpa ada penguatan yang terlihat berarti tingkah laku ditentukan oleh antisipasi. Yang ketiga adalah kognisi dan regulasi diri. Kognisi dan regulasi diri merupakan konsep yang menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Selain itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya teori belajar sosial. Yang pertama adalah harapan. Harapan adalah konsep pertama dalam teori belajar sosial. Berarti pengetahuan seseorang harus mampu mewujudkan apa yang diinginkan dari lingkungan dan kepercayaan terhadap sesuatu harus sesuai dengan kepercayaan lingkungan. Yang kedua adalah belajar observasional. Belajar observasional berarti seorang individu mendasari pengetahuannya dengan mengobservasi orang lain di dalam lingkungan. Seorang individu akan mengenali perilaku orang lain, menyesuaikan dengan dirinya, lalu menirukan perilaku tersebut di masyarakat. Yang ketiga adalah kapalitas behavioral. Kapalitas behavioral merujuk pada fakta bahwa pengetahuan seseorang diperlukan untuk mempengaruhi perilaku. Peran orang lain dapat mempengaruhi perilakunya seseorang guna mengubah perilaku agar dapat diterima dalam masyarakat. Yang keempat adalah efikasi diri. Efikasi diri merupakan keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri dan bertindak berdasarkan pengetahuannya. Yang kelima adalah determinisme. Determinisme merupakan kegiatan meniru perilaku orang lain ketika sedang berinteraksi satu sama lain. Dan yang keenam adalah reinforcement, merupakan respon dari orang lain yang dapat memperkuat ataupun melemahkan suatu perilaku. Selain itu, ada pun kelebihan dari teori belajar sosial, yaitu kelebihannya adalah menekankan lingkungan dan perilaku seseorang yang dihubungkan melalui sistem kognitif dan sebagai pembelajaran melalui pengamatan yang dapat terjadi melalui kondisi yang dialami seseorang. Selain itu, teori belajar sosial juga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang lebih kepada manusia untuk saling berinteraksi. Selain kelebihan, ada pun kekurangan teori belajar sosial, yaitu jika manusia belajar melalui pengalaman dan mendalami sesuatu yang ditiru atau membentuk tingkah laku hanya melalui peniruan, maka sebagian besar individu yang menggunakan teori ini akan menerima tingkah laku yang negatif dan termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Demikian pemaparan tentang teori belajar sosial.